Shalom, senang sekali kita bertemu kembali di kanal MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada, dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 2 Mei 2021. Kami berdoa, kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa, 4 Mei 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dengan passcode doa malam. Bersama Pendeta Antoniwan, dan ruang tunggu sudah dibuka mulai pukul 18.45. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara khusus di waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 00 95878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mari menerapkan prinsip 3M, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan memakai masker. Dan selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan adalah sumber kehidupan bagi semua orang, tidak ada yang meragukannya, bahwasanya Ia maha kuasa. Namun aku dan seisi rumahku akan bersyukur sebab perbuatannya yang sempurna. Diampuninya aku dari dosa dan kelemahanku. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran Engkau anugerahkan padaku hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin, bahwa kuk yang Engkau pasang itu ringan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di tengah kesibukan dan permasalahan yang kami hadapi, mampukan untuk mengucap syukur, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Singkapkanlah kebaikan-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, sehingga kami dapat mengucap syukur senantiasa di dalam Kristus Yesus. Amin.
Shalom saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang mengangkat pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Karena Tuhan yang baik, Allah yang layak disembah. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu ya Allah. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, terhormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau baik Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan Yesus, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Bahkan Engkau teramat baik. Haleluya Yesus. Engkau telah siapkan bagi kami semua yang terbaik, semua yang terindah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kubayangkan semua ini menjadi
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di bulan Mei yang saya ambil mengucap syukur dengan tema mengucap syukur atau give thanks. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang bulan April kita belajar tentang kasih, bulan ini kita belajar tentang mengucap syukur. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita lebih lanjut belajar dan tentang mengucap syukur, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk seluruh kebenaran firman yang sebentar hamba-Mu sampaikan, dan bagi yang mendengarkan, khususnya jemaat-Mu terkasih, biarlah meneguhkan, membuat kami semua yang sampaikan maupun yang mendengarkan semakin memahami apa yang Kau mau melalui gereja-Mu, melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang menerima apa yang Kau kehendaki melalui kebenaran firman ini untuk meneguhkan, membuat kami semua semakin excited atau bernyala-nyala, berapi, semangat di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan, katakan amin. Mengucap syukur, kenapa kita harus mengucap syukur? Ada beberapa alasan yang akan saya kemukakan kepada Bapak, Saudara, Ibu yang terkasih. Beberapa alasan kenapa kita bersyukur. Dan alasan yang utama sebenarnya kita sudah paham, sudah tahu bahwa oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan itu semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Artinya alasan kita bersyukur pertama, Tuhan baik. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan sangat baik, sebagaimana firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembala yang baik, gembala yang telah memberikan nyawanya kepada kita. Tuhan itu maha baik, tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat status kita, tidak melihat warna kulit kita, tidak melihat kepandaian level kita, tetapi Tuhan sangat baik kepada siapapun, khususnya umat-Nya. Dan inilah membuat kita semua, apalagi yang sudah percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak ada alasan tidak mengucap syukur. Alasan kedua, sebagaimana Raja Daud berkata bahwa dia hendak bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu adil, karena keadilannya. Dia mau ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu adil. Raja Daud adalah anak yang paling bungsu, yang bukan terlalu hebat dibandingkan abang-abangnya. Dan Tuhan tahu isi hatinya, dan Tuhan tahu komitmennya. Sewaktu di dalam perkara kecil yang dipercayakan oleh orang tua dan saudara-saudara untuk menjaga domba ternaknya, Daud mengerjakan dengan terbaik sempurna. Dia mengucap syukur bahwa oleh keadilan Tuhan, dia dapat terpilih menjadi raja. Dan sebagaimana Tuhan itu kudus, itulah alasan kita maupun orang-orang benarnya, orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, orang-orang yang telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kita mengucap syukur, menyanyikan pujian syukur bagi namanya yang kudus. Kita give thanks to the Holy One. Tuhan itu setia. Kita mengucap syukur, menyanyikan pujian, hormat, kagum, syukur bagi Tuhan dengan gambus atas kesetiaannya. Kesetiaannya atas kesetiaannya yang teguh. Kita mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Dan saya akan baca di Yesaya 25 ayat 1
Yesaya 25 ayat 1, ya Tuhan Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Jadi Tuhan itu setia, artinya apa yang sudah Dia janjikan kepada kita, apa yang sudah Dia janjikan kepada kita tidak akan gagal rancangannya, tidak akan terlambat tertunda penggenapannya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, mintalah maka engkau akan diberi. Mintalah kepada Tuhan yang setia. Dengan nyanyian syukur pujian kita naikkan, kita minta Tuhan biarlah damai sejahtera sebagaimana firman Tuhan berkata di Yeremia 29 ayat 11, kita tahu setiap rancangan-rancangan yang Tuhan berikan pada kita, rancangan Allah yang Dia berikan pada kita itu bukan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan kesusahan penderitaan. Jadi saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kita dilayakkan untuk meminta kepada Dia. Kita dilayakkan untuk mengucap syukur. Oleh karena kesetiaannya yang teguh, artinya kesetiaannya tidak pernah goyah sama sekali. Kesetiaannya tidak pernah gagal. Artinya apa yang Tuhan sudah janjikan, rancangannya yang Dia janjikan bagi kita akan Dia genapi. Rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh sukacita, rancangannya masa depan penuh gemilang. Jadi saudara, Bapak, Ibu terkasih, jika engkau mengalami yang tidak sesuai firman Allah, datang dengan segala kerendahan hati kepada Dia, minta pengampunan daripada Dia, dan mengucap syukur senantiasa dan minta kepada Dia apa yang kau mau, sebagaimana Dia sudah beri, akan terjadi, tergenapi yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kita ini seharusnya bersyukur. Kita punya Bapa Tuhan Allah yang luar biasa, yang tadi saya katakan sangat baik, yang bahkan telah memberikan nyawanya kepada kita, mencurahkan darahnya yang kudus bagi kita untuk menebus diri kita. Siapa kita yang seharusnya dibinasakan, seharusnya dihukum, tetapi kebaikan Dia mengangkat kita, menebus diri kita, dan bahkan mengampuni dosa kita. Dia Tuhan satu-satunya penyelamat kita, gembala kita, gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang benar, yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau, yang Dia janjikan kita tidak akan kekurangan. Bahkan Dia janjikan bahwa Dia membawa kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Jika kita mengalami kejenuhan, kecapekan yang kita tahu selama ini kita mengalami masalah pandemi yang sudah menjemukan, yang sudah membosankan buat kita, kalau bahkan mengkhawatirkan kita mau keluar takut ini, takut itu, cemas ini, cemas itu. Bahkan untuk onsite saja kita juga belum bisa stabil atau belum bisa fix karena kita tahu pandemi ini melanda di seluruh dunia, bukan melanda hanya di kota kita saja. Memang saya mengerti, saya juga mengalami, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, tetapi Tuhan itu maha baik. Dia gembala agung kita, Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, Tuhan itu kudus, dan Tuhan itu satu-satunya penyelamat kita. Gembala yang benar, gembala yang baik, gembala yang mengenal suara dan mengenal domba-dombanya. Mengenal domba-dombanya bukan hanya secara kolosa atau kolegia atau secara besar, tetapi mengenal domba-dombanya secara personal, pribadi. Karena Dia Tuhan pribadi kita. Jadi saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk menaikkan setiap mezbah pribadi yang tidak dapat diwakili oleh istrimu ataupun suamimu atau anak-anakmu atau orang tuamu, tetapi mezbah pribadi engkau dengan Tuhan sendiri, supaya engkau senantiasa mengetahui bahkan mengalami kebaikannya, bukan apa kata orang.
Saudara Bapak Ibu yang terkasih, dan engkau bisa mengucap syukur karena engkau mengalami kebaikan Tuhan sendiri. Engkau mengalami keadilan yang dari Tuhan sendiri. Engkau mengalami kekudusan yang dari Tuhan sendiri. Engkau mengalami kesetiaan, penggenapan janjinya, rancangannya terjadi dalam kehidupan saudara Bapak Ibu dan saya. Dan engkau bisa katakan Tuhan itu setia. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, juga engkau mengalami Dia satu-satunya penyelamat, dan engkau bisa beritahu kepada orang lain yang khususnya belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Engkau bisa beritahu dia karena engkau sudah mengalami keselamatan yang daripada Dia. Engkau beritahu mereka hanya melalui Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat, penyelamat. Hanya Dia satu-satunya penolong, pembela engkau dan kita semua. Hanya Dia satu-satunya anugerah matahari perisai kota benteng, gunung batu kita. Hanya Dia satu-satunya tanduk keselamatan kita semua. Hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Dia layak menerima pujian syukur kita. Dia layak kita ucap syukur kita karena Dia hebat, Dia besar, Dia dahsyat. Karena Tuhan maha besar dan maha dahsyat. Dia menciptakan seluruh semesta alam. Yang bumi belum berbentuk, masih gelap. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu. Dengan kejadian yang dahsyat juga Dia menciptakan kita, membentuk kita waktu kita masih janin di dalam kandungan ibu. Kita dibuat dengan kejadian hebat dan dahsyat. Itulah Tuhan Allah kita yang hidup. Tuhan Allah kita yang sudah mati bagi kita. Di hari ketiga Dia sudah bangkit. Bahkan menampakkan diri 40 hari berulang-ulang bersama murid-muridnya. Bahkan bagi kita. Dan Dia terangkat ke surga. Dan Dia janjikan 10 hari kemudian Dia akan mencurahkan Allah Roh Kudus berdiam di dalam kita. Memimpin, mengajarkan, menopang, dan menyertai, menuntun kita di dalam kebenarannya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan layak kita puji, nyanyikan syukur, ucap syukur. Bukan hanya waktu kita good mood atau bad mood. Jadi di dalam ucap syukurlah, dalam senantiasa kita bisa buka kebenaran firman Tuhan. Di Efesus 5 ayat 20, Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20, senantiasa, bukan waktu good mood atau bad mood. Kita bisa belajar dari dua tokoh. Yang satu nama, 3 tokoh seharusnya, tapi saya tekankan 2 tokoh dulu. Yaitu pertama Nabi Yesaya. Kita buka kebenaran firman Tuhan di Yesaya 12 ayat 1. Yesaya 12 ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Artinya murka, waktu murka Tuhan kepada umat Israel. Dan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, umat Israel bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Biarpun mereka mengalami kemukaan Tuhan. Biarpun mereka mengalami kemurkaan Tuhan, mengalami kondisi yang kita katakan bukan good mood. Tetapi sikap hati, respon mereka melalui perkataan Nabi Yesaya, mereka mau ucap syukur sebagaimana Nabi Yesaya mau ucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Biarpun kondisi situasi pada masa itu tidak good mood, tidak best situation, tidak dalam kondisi yang baik. Dan sebagaimana Habakuk juga dikatakan di firman Tuhan, Habakuk pasal 3 ayat 17 dan sampai 19 saya akan baca, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan,
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dan dalam kandang. Apa pernyataan Habakuk? Habakuk katakan, namun aku, yaitu Habakuk katakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan memuji menyembah Tuhan. Aku akan menaikkan pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Aku akan berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, Habakuk sebagaimana Nabi Yesaya, mereka tahu mengucap syukur itu adalah privilege, adalah penghargaan, kesempatan yang berharga bagi kita semua. Mereka tahu bahwa mereka diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur, bersorak-sorak, berria-ria di dalam Allah. Itu adalah privilege, adalah kesempatan, peluang yang sangat berharga atau kepercayaan, kehormatan yang sangat berharga yang diberikan Tuhan Allah kepada kita semua. Bukan hanya kepada Nabi Yesaya ataupun Nabi Habakuk, tetapi kepada kita semua. Saya mau tegaskan kepada saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, ini adalah anugerah yang besar. Kita dilayakkan mengucap syukur, menaikkan pujian, hormat, kagum, beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Itu adalah kemurahan hati Tuhan sendiri. Itu adalah kebaikan Allah sendiri yang harus kita kerjakan dan tidak kita anggap remeh, abaikan atau sia-siakan. Kita bisa baca di Yesaya 38 ayat 18. Yesaya 38 ayat 18 dikatakan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab, saya ulang lagi, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan, dan maut tidak dapat memuji-muji Tuhan. Orang-orang yang turun ke liang kubur, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak bisa mengucap syukur, tidak mendapat janjinya Tuhan, tidak mendapat anugerahnya Tuhan, tidak mendapat kebaikan kemurahan Tuhan lagi. Dan Yesaya katakan di ayat 19, Yesaya 38 ayat 19. Yesaya 38 ayat 19 berkata, hanya siapa? Yaitu kita semua yang masih hidup. Tetapi hanyalah orang yang hidup, yang diberi kesempatan, diberi peluang, diberi kehormatan, diberi kepercayaan yang berharga. Peluang yang berharga untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, selagi kita masih sehat, selagi kita masih hidup, selagi kita masih sukses, selagi kita masih sentosa, sejahtera, selagi kita masih semangat, mengucap syukurlah senantiasa. Jangan pernah hilangkan dari aktiviti kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sehari-hari. Mungkin selama ini engkau terlalu sibuk. Mungkin selama ini engkau terlalu anggap remeh. Mungkin selama ini engkau anggap tidak penting. Tetapi mulai hari ini, jika engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saat ini juga, mari berkomitmen. Ucap syukurlah senantiasa. Ucap syukurlah menjadi satu komitmen yang luar biasa. Menjadi satu good habit, disiplin yang luar biasa. Ucap syukur senantiasa. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, mengucap syukur dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, inilah juga adalah kehendak Allah. Seringkali kita doa puasa untuk mencari kehendak Allah, pewahyuan dari Allah, penglihatan dari Allah, mimpi sekalipun, pernyataan, penegasan dari Allah, suara Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki, sebab itulah yang dikehendaki, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua, bagi engkau dan saya. Artinya mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Jangan lupa Bapak, Ibu, Saudara kekasih,
dalam Kristus, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Inilah yang harus senantiasa kita lakukan. Bukan hanya di hari Minggu waktu ibadah saja. Bukan hanya di hari Minggu waktu kita menaikkan pujian, hormat, penyembahan bagi Dia. Tapi mengucap syukur senantiasa setiap hari. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya tak pernah gagal. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya tak pernah terlambat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya tak pernah tertunda. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya kekal selamanya. Tidak pernah gagal sama sekali. Dan selalu ada, selalu baru, setiap pagi. Bagi saudara Bapak Ibu yang datang kepada Dia di pagi hari. Kasih setia Tuhan akan senantiasa memenuhi saudara Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi saya mau katakan, mengucap syukur tidak tergantung pada situasi, kondisi, good mood ataupun bad mood, ataupun seringkali kita terjebak, tertipu, terperangkap oleh pola pikir kita sendiri. Kalau saya sudah berhasil, saya baru mengucap syukur. Saya kalau udah sukses, saya baru mengucap syukur. Saya kalau sehat, saya mengucap syukur. Tidak. Dalam kondisi apapun yang kita tadi sudah belajar di Yesaya 12 ayat 1. Yesaya tidak bergantung pada waktu umat Israel bebas baru dia mengucap syukur. Tidak. Dia mengucap syukur senantiasa biarpun di dalam kondisi umat Israel masih di dalam penjajahan suku-suku asing. Suku bangsa asing. Dan Habakuk tidak tunggu pohon aranya berbunga, tidak tunggu pohon anggurnya berbuah, dia tidak tunggu pohon zaitunnya menghasilkan, dia tidak tunggu ladangnya menghasilkan panen ladang, dia tidak tunggu kambing dombanya ada pada kandangnya, lembu sapinya ada pada dia. Dia dalam keadaan itu pun dia ambil komitmen, dia mau ucap syukur, bersorak-sorak, berliar-liar di dalam Tuhan. Sebab dia tahu Allah Tuhan itu kekuatan bagi dia. Karena Allah Tuhan itulah kekuatan kita. Ia membuat kaki kita seperti kaki rusa. Ialah mengokohkan kita, ialah meneguhkan kita. Ialah yang tidak membiarkan kita untuk terlantar, tertinggal, terbiarkan. Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Dia Bapa yang bertanggung jawab, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sudah berjanji pasti menggenapi seluruh janjinya. Ia tidak akan membiarkan kita berjejak di bukit-bukit. Dia tidak akan membiarkan kita telanjang terlantar karena Dia Bapa yang baik, gembala yang baik, yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya akan ajak mari kita buka di Matius 15 ayat 36. Matius 15 ayat 36 dikatakan bahwa saya mau ajak supaya Bapak Ibu mengerti. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri tentang Yesus waktu mengucap syukur. Efek dari mengucap syukur kita lihat, kita baca sejenak Matius 15 ayat 36. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. 7 roti dan ikan-ikan itu, artinya 5 roti dan 2 ikan, dan mengucap syukur. Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai anak manusia, mengucap syukur kepada Bapa. Dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Terjadilah 4.000. Dan ayat berikut nanti saudara Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. 4.000 laki-laki semua dipenuhi
kebutuhan jasmania. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti berkat itu luar biasa. Kita baca sejenak juga di ayat selanjutnya bahwa Matius 15 ayat 36 dan di ayat yang 37 di B-nya, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Artinya ada sisa lagi untuk dapat memberkati orang lain. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, efek dari mengucap syukur sangat dahsyat. Selain membuat keajaiban, juga bisa menjadi berkat, bukan hanya pada diri sendiri, pada orang lain juga. 7 bakul penuh. Dan kita bisa baca di Yohanes 6 ayat 10 sampai 11, 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki. Dan kita akan bisa lihat juga Tuhan Yesus mengucap syukur di Yohanes 11 pasal 11 ayat 41-44. Kita baca sejenak, saya baca dengan cepat. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mendadak ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan mengucap syukur dan terjadilah mujizat yang saya akan loncat di ayat selanjutnya. Lazarus, marilah keluar. Artinya Tuhan Yesus sendiri mengucap syukur, terjadilah kebangkitan Lazarus dari kematian. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sangat dahsyat efek untuk mengucap syukur. Dan saya mau beritahu, mulai hari ini, marilah kita ambil komitmen. Di dalam keadaan kondisi situasi yang kita tahu memang tidak enak, pandemi belum berakhir, tetapi tidak menghambat kita untuk mengucap syukur. Memang ada 2 hal yang saya mau tekankan untuk menghalangi kita mengucap syukur. Pertama, salah fokus. Kita harus kembalikan fokus kita, bukan pada kondisi pohon ara yang tadi saya sudah jelaskan, tidak berbunga, tidak tergantung fokus kondisi umat Israel yang masih dijajah bangsa asing. Kita tidak fokus pada 5 roti 2 ikan yang tidak ada bekal pada pribadi lepas pribadi. Tapi kita fokus pada Tuhan Yesus yang kita ucap syukur, pembuat keajaiban, pembuat mujizat. Inilah yang saya mau tekankan kepada saudara Bapak Ibu yang terkasih. Fokus kita harus benar. Fokus kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus sang pembuat mujizat. Dan fokus kita juga harus dengan mata tertuju, tidak takut khawatir akan seluruh kondisi situasi yang dialami Yesaya, dialami Nabi Habakuk, maupun dialami saudara Bapak Ibu yang sekarang kau alami, yang mungkin pandemi ini yang saya tahu tidak enak, yang tidak memberkati, yang tidak begitu kepenuhan untuk berkat-berkat, tetapi mari mengucap syukur, ambil komitmen. Dalam keadaan kondisi apapun kita mengucap syukur, mujizat terjadi. Pemulihan terjadi, terobosan baru terjadi. Kedua, tidak bisa mengampuni. Tidak bisa mengampuni adalah salah satu penghalang membuat kita juga tidak bisa mengucap syukur. Karena firman Tuhan sangat tegas. Jikalau kita tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga tidak bisa mengampuni. Dan itu membuat kita tidak bisa memberi yang terbaik, mengucap syukur dengan terbaik, dengan maksimal. 2 hal ini saya mau tekankan kepada saudara Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya akan baca beberapa ayat, Tuhan akan menjawab bertindak. Yaitu Mazmur 118 ayat 21, saya akan baca secepatnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab. Jadi mengucap syukur membuat Tuhan menjawab setiap persoalan yang kita hadapi. Mengucap syukur membuat Tuhan menjawab setiap doa-doa permohonan yang kita naikkan kepada Dia. Dan kedua, mengucap syukur juga kepada Tuhan selamanya di Mazmur 52 ayat 11 membuat Tuhan bertindak. Artinya apa yang kita minta dengan mengucap syukur Tuhan akan turun tangan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tutup dengan satu quote supaya saudara Bapak Ibu yang terkasih mengingatnya. Seharusnya mengucap syukur adalah karakter perbuatan, tindakan yang seharusnya menjadi ciri,
bagi orang Kristen, bagi orang yang sudah percaya Tuhan. Mengucap syukur adalah seharusnya menjadi ciri orang Kristen. Seharusnya menjadi ciri bagi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kau dengar hari ini menguatkan engkau, memberkati engkau, dan meneguhkan engkau kembali, mengingatkan engkau kembali. Biarlah engkau tidak lagi punya alasan untuk tidak mengucap syukur. Sebab engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lakukan saja. Dan engkau akan lihat hasilnya yang sangat luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, khususnya bagi jemaat-Mu terkasih di MDC Medan maupun di MDC Regional 1 maupun di MDC manapun. Tuhan, aku minta mampukan, kuatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat taat firman-Mu dan melakukan menggenapinya. Sebab Engkau tahu kami sungguh mengasihi-Mu, sungguh mau taat perintah-Mu dan melakukannya karena anugerah-Mu. Mampukan kami mengucap syukur senantiasa, menyanyikan pujian syukur, bersyukur setiap hari, setiap saat. Biarlah pujian, hormat, keagungan hanya bagi Bapa dalam nama Yesus. Biar banyak jiwa melihat ciri ini dan mereka bisa datang menyembah, memuji, memuliakan Bapa surga yang melalui kehidupan karakter kami dan ciri kami yang senantiasa mengucap syukur di dalam kondisi apapun. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan adakan perjamuan kudus. Tuhan berkati, biarlah setiap jemaat mari persiapkan, dan biarlah pujian, hormat, perkenan Tuhan turun atas kami, dan biarlah memuliakan nama-Mu dan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengadakan perjamuan kudus. Yang sakit Engkau sehatkan, yang beban letih lesu Engkau legakan, yang terikat terbelenggu Engkau bebaskan. Mari kita siapkan hati untuk mengadakan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus yang siapkan hati, katakan amin. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat roti dengan tangan kananmu. Mari kita tundukkan kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam namanya. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam namanya. Mari ucap syukur. Oleh kebenaran firman Tuhan, oleh darah Yesus, kita telah ditebus, diampuni dosa oleh darah Yesus tercurah bagi engkau dan saya, membenarkan kita, melayakkan kita, untuk kita dapat menghampiri tata kasih karunia. Dan oleh darah Yesus kita telah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, kutuk masa depan. Oleh darah Yesus kita dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh darah Yesus kita diterima menjadi anak keluarga kerajaan Allah, menjadi ahli warisnya. Oleh darah Yesus kita telah dibeli, dibayar lunas. Berdiamlah Roh Kudus dalam pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan kita, dan kita diberi hidup kekal. Mari kita ucap syukur oleh perjamuan kudus, yang sakit disembuhkan, yang beban berat letih lesu dilegakan, yang terikat terbelenggu dibebaskan. Oleh kuasa darah Yesus dan perjamuan kudus, biarlah memberkati saudara Bapak Ibu yang sudah mengadakannya. Dalam nama Yesus, amin.
Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini yang sungguh memberkati saudara Bapak Ibu disertai pejaman kudus, yang sungguh memberkati saudara Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik sempurna di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, penyertaannya sempurna, perlindungannya sempurna, pertolongannya sempurna, pemeliharaannya seperti biji mata yang melindungi engkau di bawah naungan sayapnya. Engkau sehat, sukacita, sentosa, sejahtera, sukses dengan satu maksud, biar melalui kemenangan kelimpahan ini nama Yesus dipermuliakan. Melekatlah terus, bersandarlah terus, bergantunglah pada Dia terus, selama dan selama. Mengucap syukurlah senantiasa dalam keadaan apapun. Pujilah Dia terus, nyanyikanlah hormat bagi Dia, kagum bagi Dia, hanya bagi Bapa di dalam nama Yesus. Terjadi, tergenapilah. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam kemenangan, kelimpahan yang Dia sudah berikan kepada engkau. Mulai hari ini seterusnya dan selamanya. Dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.